Eh, sedikit awal berita mengenai sengsara dari Tuhan Yesus. Injil Matius 16 ayat 21 sampai 25. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita lihat sepintas lalu ayat 21 ini Injil lengkap tapi paling singkat. Yaitu ada penderitaan. Jadi untuk menghadirkan, mendatangkan keselamatan, ada penderitaan, ada kebangkitan. Dibunuh dan hari ketiga bangkit. Tuhan Yesus sampaikan secara singkat. Itu Injil yang lengkap tapi sangat singkat. Tapi ada yang kita lihat di sini. Penderitaan itu datang dari tua-tua, imam-imam kepala, jadi tokoh-tokoh agama. Rupanya dari dulu sampai hari ini, penghalang yang membuat ada penderitaan untuk orang-orang yang mau alami keselamatan, itu umumnya datang dari tua-tua atau tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, dan juga imam-imam kepala, tokoh agama. Dan kita lihat hari-hari ini, walaupun di Indonesia sudah disampaikan supaya toleransinya ada, tetap saja orang mau ibadah di rumah, didatangi sa RT, sa kampung, dikawal lagi sama tentara dan polisi. Tetap saja terjadi. Dan kita lihat memang untuk perjalanan menuju keselamatan, itu perjalanan seperti ini. Tapi bukan itu yang kita mau bahas pagi ini. Kita lihat dulu ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Baik enggak Petrus? Baik Petrus. Tuhan Yesus bicara tentang sengsara, tentang penderitaan. Anak manusia akan diserahkan, ditangkap, kemudian dibunuh. Hari ketiga bangkit. Terus Petrus langsung tarik Tuhan Yesus katanya ke belakang. Guru, semoga hal ini tidak terjadi atasmu. Baik Petrus ya. Baik. Baik, Petrus punya belas kasihan. Gampang neser, gampang kasihan. Kita lihat sebentar. Masih ada rahasia yang terselubung. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Enyahlah iblis. Petrus dibilangin iblis, bukan cuma setan. Engkau suatu batu sandungan atau penyesatan bagiku. Batu sandungan diterjemahkan beberapa banyak terjemahan sebagai sesuatu yang dapat menyesatkan. Jadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, apa yang kehendak Allah, tetapi engkau memikirkan yang dipikirkan manusia secara biasa. Manusia yang hendak tunduk kepada kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan selalu berpikir cara-cara manusia yang orang bilang itu manusiawi. Dia itu kan manusiawi. Kalau dia sudah dihina dan dia melawan, dia nonjok orang, itu manusiawi. Kalau kita dihina sedikit kemudian kita ngamuk dan ngancam orang itu, atau kita balas ngata-ngatain orang itu, orang bilang enggak apa-apalah, itu manusiawi. Tapi kalau rohani enggak begitu.
Jadi manusiawi memang. Kalau kita terus jalan dengan cara-cara manusiawi, kita lebih ada dalam kehendak manusia, kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Dan tetap kita mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus bilang, yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak manusiawi. Ada banyak kali kehendak manusiawi itu benar, tetapi kebanyakan hendak benar. Kita lihat ini Tuhan Yesus bilang ke Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau ikuti pemikiran manusiawi dan engkau bisa menyesatkan jalan yang Allah tentukan bagiku." Jadi rupanya kalau ya kita lihat sebentar, belas kasihan yang salah itu tema pagi ini. Senang kita lihat, senang kita dengar orang berbelas kasihan ke kita. Kasihan. Itu sebabnya saya tiap kali terima pengerja, saya selalu pesan, tolong ya, kita sama-sama didik pengerja yang datang. Jangan dineser-neserin. Kami tidak akan bunuh pengerja. Jadi dari dulu saya suka sampaikan itu. Kami bina mereka untuk siap terjun di dalam pelayanan dan tangguh. Memang kasihan kadang-kadang. Nah, yang berbahaya kalau kita punya belas kasihan salah. Seperti Petrus. Kenapa saya belok ke pengerja? Saya tidak ada tulis di situ. Cuma pertama, belas kasihan yang salah itu artinya rasa kasih. Ya, rasa kasihan. Tuhan mau kita punya belas kasihan. Salah satu buah roh itu punya belas kasihan. Tetapi kita gampang terjebak ke belas kasihan salah. Yang Tuhan Yesus bilang ke Petrus tadi, sampai Tuhan Yesus bilang itu iblis. Nah, lihat nih. Rasa kasihan yang salah. Ini yang kita perlu hati-hati dalam hidup kita ini. Karena kita terlalu mudah. Untuk hal ini kita terlalu mudah terjebak di sana. Nah, lihat nih. Belas kasihan yang salah itu. Jadi rupanya tanpa disadari itu ditunggangi iblis. Ini saya bukan ngarang, tapi Tuhan Yesus yang bilang. Ditunggangi iblis. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadari kalau kita sangka kita baik karena kita mau berbelas kasihan ke orang. Paneser. Tapi rupanya itu inspirasi datang dari iblis. Jadi penilaian orang dan penilaian saya ini baik karena berbelas kasihan. Itu yang terjadi dengan Petrus. Tetapi penilaian Tuhan, kita sedang dipakai oleh iblis. Ini yang celaka. Sungguh-sungguh ini celaka. Dan ini jebakan yang banyak menjerat banyak orang Kristen. Sehingga tidak selamat. Ini yang mengerikan. Buat saya ini satu hal yang sangat mengerikan. Saya heran juga bisa merenung sampai ke sini. Ini, tanpa disadari kita melawan kehendak Tuhan. Karena belas kasihan yang salah. Saya rasa ini masih ada hubungan dengan ayat yang sering kali kita dengar. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini yang berbahaya. Jalan kita sangka lurus. Mengapa? Karena kita lihat, kan saya berbelas kasihan. Saya berbelas kasihan. Nanti kita lihat gambar sebentar yang saya kutip dari internet. Belas kasihan yang salah dapat menyebabkan orang lain batal diberkati. Karena seringkali peristiwa yang dialami oleh seseorang seperti ini Tuhan Yesus mau alami. Begitu dapat belas kasihan dari Petrus, bisa membelokkan arah dari Tuhan Yesus. Dari orang yang sedang alami sesuatu,
begitu ada belas kasihan dari orang lain, bisa belok itu arah perjalanan seseorang. Dan akhirnya batal untuk alami rancangan Tuhan. Batal alami. Nanti kita lihat sebentar nanti. Selanjutnya kita dapat kehilangan keselamatan tanpa kita sadari. Karena belas kasihan yang salah. Jadi kita waspada, kita hati-hati, jangan sampai kita ada di belas kasihan yang salah. Belas kasihan itu bagus, tapi belas kasihan salah itu dari iblis. Dan bisa bikin kita kehilangan keselamatan. Memang itu salah satu rupanya tipu muslihat iblis. Dalam tipu muslihat iblis, itu ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita coba lihat mengenai Petrus, pandangan Petrus sampai dia terjebak masuk di belas kasihan yang salah. Mendengar pernyataan Tuhan Yesus mengenai penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami, Petrus dengar. Kemudian muncul ada memberi perhatian, menyatakan kasihan terhadap Tuhan. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Tetapi hendak selalu bagus. Ada keadaan tertentu yang rupanya datang dari setan. Datang dari iblis. Memberi perhatian atau menyatakan kasihan terhadap Tuhan Yesus. Petrus bilang begini, kiranya hal itu tidak akan terjadi padamu. Petrus bilang, semoga yang engkau bilang soal engkau ditangkap, dibunuh, disalibkan, kemudian hari ketiga engkau bangkit, semoga itu tidak terjadi. Penderitaan itu semoga tidak terjadi. Padahal itu yang Tuhan Yesus pergumulkan di Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh, penderitaan ini, cawan ini, dosa umat manusia saya tanggung. Dan di hadapan engkau, saya menjadi satu pribadi yang sangat kotor. Itu cawan. Tuhan Yesus bilang, kalau boleh lewat. Tapi untung di akhir doa session pertama, Tuhan Yesus bilang, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Doa kedua kali. Kalau boleh, cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang ketiga kali, kalau boleh, lalukan cawan ini. Tetapi kalau itu kehendakmu, terjadilah. Ini tidak mudah untuk kita tunduk kepada kehendak dan cara berpikir Tuhan. Karena kita lebih dominan, lebih kuat, kita berpikir sendiri dan kita sangka itu benar. Ini yang berbahaya. Bolak-balik kita gagal di jalan yang disangka lurus menuju maut, disangka lurus, disangka menuju keselamatan, disangka benar, tetapi rupanya menuju maut. Karena ada kebaikan di dalamnya. Ini yang berbahaya. Kebaikan yang bukan kehendak Tuhan, itu jalan yang menuju maut. Kiranya hal itu tidak akan terjadi padamu. Baca yang terakhir itu. 1, 2, 3. Menyangka benar, menyangka baik, tapi itu belas kasihan yang salah. Dan sungguh-sungguh tidak terlalu mudah kita mendeteksi, tidak terlalu mudah kita menyadari bahwa kita sedang ada di belas kasihan yang salah. Nah, nih ada latihan yang sukar dari prajurit TNI, khususnya kalau yang Kopassus, tentara khusus dari Kopassus kalau angkatan darat, pasukan khusus, pasukan kata, angkatan laut punya dari marinir, dan pasukan khas angkatan udara.
itu pasukan elit, pasukan terbaik di Indonesia. Kalau latihan itu seperti ini. Kadang-kadang 3 hari 3 malam mereka berendam di dalam air. Dan saya dengar katanya kadang-kadang ada dibekali biskuit yang keras, itu mereka makan di sana, dilatih seperti itu. Saudara, saya lewati pembinaan yang agak keras, tapi tidak 1/100 dari apa yang mereka alami. Di sekolah kami, sekolah khusus, di sekolah perikanan dulu, itu pendisiplinan itu lumayan keras. Tapi mungkin tidak 1/100 dengan apa yang mereka alami. Tapi waktu di tempat saya sekolah dulu, ada orang tua yang datang ngintip waktu kami diperlakukan pembinaan mental. Itu ada orang tua dari teman saya datang lihat. Bapak sama ibu itu lihat, waduh, kita panggil pulang saja anak kita. Akhirnya mereka bilang ke anaknya, sudah kamu pulang aja, kalau begini papa sama mama tidak sampai hati lihat kamu diperlakukan begini. Akhirnya pulang dia. Belas kasihan salah dari orang tua. Saya bersyukur saya lewati pembinaan yang cukup keras seperti itu. Itu sebabnya waktu pembinaan yang ada di sekolah Alkitab lumayan, tapi saya tidak rasa sesuatu yang berat. Itu sebabnya saya datang pengerja di sini tahun 81 dan 82, saya sendirian. Waktu perpanjang gereja ini dari sini ke perpanjangan ke belakang, bongkar tembok, saya bongkar tembok sendirian, tembok yang ada cor-cornya. Mungkin Ibu Lis masih ingat itu keadaan itu. Saya bongkar sendiri, terus saya pasang sendiri instalasi listrik. Sampai karena panas di atas plafon, saya kehabisan oksigen, saya sudah mau pingsan di atas. Dan lapar, tidak ada yang bantu. Tidak mungkin saya teriak, Bapak Gembala, tolong bantu. Saya sendirian, saya tidak rasa menderita. Walaupun ada juga kaum muda yang bilang, Sano ya Sano. Tapi saya tidak terpengaruh. Saya tidak jadi romantis karena dibilangin Sano dari noni-noni yang cantik-cantik itu. Kiri, kanan, gereja, depan. Banyak yang cantik-cantik. Memperhatikan, kasihan ya, Sano ya. Pasti ada lain tahu itu ibu mamanya Ibu Tunggin. Sano si Alfon ya, tak bikin no telepon. Si Alfon itu bikinkan telepon, dia bolak-balik bikin telepon buat saya. Neser katanya. Tapi karena saya lewati beberapa banyak pembinaan yang cukup keras, saya syukuri saya lewati itu. Jadi saya tidak gampang jadi romantis. Oh iya ya, kok saya diperlakukan begini ya? Oh Tuhan, betapa malang nasibku. Tidak pernah saya nyanyi begitu. Ini latihan yang sukar. Kalau orang tuanya mereka lihat, mungkin tidak sampai hati. Tapi itu persiapan untuk jadi orang yang tangguh. Dan Tuhan mau saudara dan saya, kita katanya sebagai laskar-laskar Kristus, kita harusnya jadi tangguh di dalam Tuhan. Amin. Bukan cengeng, sedikit-sedikit, disenggol sedikit, senggol sedikit, rumput yang berduri, aduh. Itu jadi cengeng. Kita jadi orang yang lemah. Kita tidak mampu berdiri teguh. Lawan itu segala kelicikan iblis, manuvernya yang seringkali sulit terbaca.
Jangan lama-lama di situ. Ini ada satu gambaran lagi. Saudara lihat ini latihan pasukan kata. Mereka diikat tangan di belakang, kaki diikat, ditenggelamkan. Dan mereka harus berenang di dalam nyelam itu, nanti muncul kira-kira berapa puluh meter dari tempat mereka dibuang. Tujuannya adalah kalau sampai satu waktu mereka ditangkap musuh, mereka bisa nyelam keluar dari sini, mereka dibuang keluar mungkin di tikungan di situ. Baru bisa buka atau sambil buka ikatan. Siapa yang dari kita, anak kita lihat diperlakukan begitu? Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka sendiri itu tali? Enggak terbuka sendiri, Tuhan enggak buka juga. Tapi mereka dilatih sampai sekeras ini. Nah, kalau mereka jadi cengeng, terima belas kasihan, oh mama enggak sampai hati nak, mama papa enggak sampai hati nak, koko enggak sampai hati dek. Enggak jadi, kita enggak punya pasukan elit. Dan kita jadi anak-anak Tuhan yang seharusnya jadi laskar Kristus, jadi laskar yang perutnya gendut, apel pagi-pagi, siap gerak. Perang, tiba-tiba masuk perang, itu tentara yang gendut begitu, polisi yang gendut, Anda sanggup, kena tembak duluan, paling perutnya yang kena. Jangan kasih tahu polisi dan tentara ini. Petrus, oh kenapa keluar lagi yang tadi? Ya, Petrus dengar penderitaan Tuhan Yesus, dengar penderitaan ikut Tuhan. Dia menyatakan kasihan kepada Tuhan, belas kasihan yang salah. Menyangka benar, baik, tapi itu belas kasihan yang salah. Penilaian Tuhan Yesus mengenai sikap Petrus yang punya belas kasihan salah. Penilaian Tuhan Yesus mengenai rasa kasihan yang salah dari Petrus. Tuhan Yesus bilang, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Terjemahan lama katakan begini, tetapi berpalinglah Yesus sambil berkata kepada Petrus, pergilah ke belakangku, hai iblis, engkau menjadi suatu penyesat bagiku. Itu terjemahan bilang menjadi batu sandungan, diterjemahkan sebagai suatu penyesat. Jadi kita bisa jadi penyesat tanpa kita sadari, karena belas kasihan yang salah. Belas kasihan Petrus itu dari iblis. Belas kasihan seperti ini menyesatkan. Belas kasihan seperti ini adalah belas kasihan yang menyesatkan orang. Jadi kalau kita terima belas kasihan seperti ini, kita tersesat. Nggak jadi ada dalam kehendak Tuhan. Kalau kita yang berbelas kasihan ke orang, kita bikin orang tersesat. Belas kasihan yang salah maksud saya. Jangan saudara pulang, oh katanya enggak boleh berbelas kasihan. Tuhan paling suka. Tuhan perintahkan malah kita untuk punya belas kasihan. Tapi yang kita jaga adalah belas kasihan yang salah. Nah, oh baca sama-sama yang ada kuningnya ini. 1, 2, 3. Jangan kita cepat senang ketika ada orang yang mengasihani kita seperti caranya Petrus. Tapi terus terang saja, kita berbunga-bunga kalau dengar dikasihani orang. Belas kasihan salah. Tapi untung Tuhan Yesus tunjukkan ke kita. Tuhan Yesus tidak berbunga-bunga.
Kasoon, muliate Petrus, karena engkau berbelas kasihan kepadaku. Kasoon kamsia Petrus ya. Mungkin Petrus harap Tuhan Yesus bilang, makasih ya Petrus ya, kamu kasihan ke saya. Mungkin itu yang Petrus harap. Tiba-tiba Petrus dengar, mundur ke belakang, engkau iblis. Wih, Petrus bilang, waduh, dikasihani kok saya dibilangin iblis. Ini Tuhan Yesus tunjukkan ke kita. Jadi ini saya catat begini, jangan kita jadi kesenangan ketika ada orang yang mengasihani kita seperti cara Petrus berbelas kasihan salah kepada Tuhan Yesus. Jangan cepat, jangan kita kesenangan. Nih, saya bikin satu perbandingan. Ini ada di dalam Alkitab, tetapi hendak terjadi. Jika Elia berbelas kasihan salah kepada janda Sarfat, semoga saudara mulai berpikir tentang ini. Maka Elia akan menjadi orang yang melawan kehendak Tuhan, membuat perempuan janda Sarfat ini bisa keluar dari yang Tuhan rancang. Mujizat pemeliharaan Tuhan batal. Kita ingat waktu Tuhan perintahkan, Elia, pergi ke Sarfat. Perintahnya Tuhan begini, di sana aku sudah menentukan ada seorang perempuan janda yang akan memberi engkau makan. Elia kan baru dapat makan minum di Sungai Kerit. Tiap pagi dan sore ada burung gagak bawa roti dan daging. Entah burung gagak ambil dari istana atau dari mana, kita tidak tahu. Mungkin Tuhan suruh burung gagak ngambil makanannya Ahab, Raja Ahab. Jadi saudara, kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan bisa bukan Tuhan suruh burung gagak datang ambil di tempat orang yang melanggar firman Tuhan. Tapi memang ada ayat ya. Saudara masih ingat ayat yang orang benar, bagaimana? Orang berdosa, Tuhan perintahkan mengumpulkan sesuatu yang kemudian dia harus serahkan ke orang benar. Mau jadi orang benar atau orang berdosa? Orang benar. Enak itu ya. Jadi orang benar, kerja juga benar, pikiran benar, perasaan benar. Kemudian orang berdosa, kumpul. Jadi jangan jadi orang berdosa yang suka kumpul. Kemudian nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba Tuhan serahkan yang kita kumpul ke orang benar. Sakitnya sampai di sini. Sayang, kenapa saya sudah belok ke sana? Nah, ini Tuhan perintahkan, Elia, pergi. Kalau saya jadi Elia, mungkin saya menghayal. Zaman dulu Tuhan, waktu-waktu lalu, itu ada janda-janda kaya yang engkau pakai untuk jadi saluran berkat. Seperti janda kaya yang ketemu dengan Daud, yang suaminya itu berantakan. Siapa namanya itu? Abigail. Nah, kita tidak bicara Abigail. Tapi janda, kemudian ada orang kaya. Jadi kalau saya Elia, saya pikir saya ke Sarfat, Tuhan mau pelihara. Dia berharap dia ketemu janda kaya. Begitu sampai di sana, mungkin Tuhan taruh, itu yang aku tunjuk engkau untuk pelihara engkau. Dia bilang, Ibu, tolong ambilkan saya air. Oh ya.
Ibu tuh mau pergi ambilkan air, ini janda sama anaknya yang lagi kumpul kayu bakar. Elia bilang, oh sekalian kasih saya sepotong roti kecil. Langsung ibu bilang, bu janda ini bilang, Om, ini saya lagi kumpul kayu bakar, pungut kayu bakar, ranting kering ini. Kemudian saya mau pulang. Di rumah ada segenggam tepung dan ada sedikit minyak dalam buli-buli. Begitu saya pulang, saya bikin roti kecil itu untuk saya dan anak saya dan sudah habis. Selesai itu kami siap-siap mati. Kalau saya Elia, saya bilang, waduh, saya kira Tuhan kirim saya ke janda kaya yang persediaannya bisa dimakan 7 tahun, nggak habis-habis. Ini rupanya kirim ke janda yang nggak punya apa-apa. Tapi Elia enggak. Elia bilang begini, nggak usah takut. Pulang, bikinkan sepotong kecil dulu. Jadi kalau ibu janda itu bisa bikin roti sebesar gini untuk dia dan anaknya, ya bes tolong kontrol ini. Kemudian Elia bilang, bikinkan kecil dulu buat saya. Berarti tinggal sisa kecil kalau nanti ibu itu bikin. Bikinkan kecil dulu buat saya. Nggak usah takut. Demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, tidak akan habis sampai Tuhan turunkan hujan. Kalau Elia berbelas kasihan salah, jalannya cerita begini. Ini yang tidak ada dalam Alkitab. Kalau Elia berbelas kasihan salah, Elia akan begini. Sudah kasihan, sudah tidak punya apa-apa, sudah bu, tidak usahlah, tidak usah. Beberapa kali saya singgung, kalau saya datang ke rumah saudara dan nasi itu saudara tinggal sedikit buat saudara sekeluarga bertiga atau kalau Yanto dan Amel, buat kami berdua makan, habis itu kami sudah tidak punya apa-apa. Terus saya bilang, separuh kasih saya dulu makan. Yanto cerita ke saudara, jangan cerita ya Yanto. Yanto cerita, Om datang ke rumah, nasi tinggal segini, terus Om minta separuh, Om makan. Kami tinggal separuh berdua. Pasti seluruh dunia akan mengutuk saya. Pendeta tidak tahu diri. Mestinya pendeta yang rela mati tidak makan. Ini Elia. Kalau Elia sampai belas kasihan salah, dia bilang, Bu, ibu, enggak usah bu, kasihan kamu. Belas kasihan salah seperti Petrus punya belas kasihan salah kepada Tuhan Yesus. Kalau Elia terapkan itu ke ibu ini, enggak usah memberi bu, kamu juga kekurangan. Enggak usah memberi. Kamu kekurangan. Sekali lagi saya mau katakan ini bukan saya ingin supaya persembahan saudara bertambah, supaya kami terpelihara lebih banyak lagi yang bisa dimakan. Bukan. Tapi yang kita hati-hati, ada kalanya Tuhan memberkati kita ketika kita dalam kekurangan. Tuhan dorong kita untuk memberi dari kekurangan. Tapi kadang-kadang ada suara iblis datang. Tidak usah, kan kasihan. Suara iblis datang di hati kita melalui pikiran kita sendiri atau melalui orang lain. Tidak usah, Neser. Kamu sudah kekurangan. Tuhan tahulah. Atas nama Tuhan kan.
kedengaran bagus, kedengaran benar. Kita bilang, gak usah kasih persembahan. Gak usah berbuat ini. Gak usah. Kamu sudah kekurangan. Saya sudah kekurangan. Gak usah. Padahal Tuhan rancang. Tuhan bilang ke Elia, suruh minta. Tetap Elia tunggu. Bikinkan dulu. Begitu ibu itu pulang, dia bikinkan sepotong kecil buat Elia. Pasti cuma nyelip di giginya Elia itu. Kalau saya punya gigi sudah bolong-bolong begini, saya gigit roti itu, bukan roti seperti di Indonesia. Ibu Guati, Ibu Melin sama Bapak Wambang udah berkali-kali lihat roti itu. Rotinya mereka gepeng, lebar. Nah, bayangkan kalau cuma tinggal kecil segini. Elia masukin mulut, pasti nggak sampai di dalam. Nyelip di giginya Elia. Sebenarnya seperti tidak berarti. Tapi begitu ibu janda ini bawa sepotong kecil roti yang dia sudah buat untuk Elia. Terus Elia bilang, sekarang pulang ke rumah, bikin buat kamu dan anakmu. Pulanglah ibu ini. Wow, enggak ada Yabes sediakan di sini. Buli-buli. Sampai di rumah, ibu ini langsung taruh di dalam tempat tepung. Blum. Loh, kok enggak habis? Sudah segini di adonan tepungnya. Loh, padahal tadi tinggal sekone. Keluar terus. Ambil buli-buli isi minyak. Taruh. Sampai sudah cukup. Nggak habis-habis. Nggak tahu ibu itu pakai tangan atau kaki untuk adon. Nah, jadi roti yang banyak. Mereka bertiga makan. Kalau anak-anak laki-lakinya itu bilang, Bu, sudah lama enggak makan banyak, Bu. Bikin banyak lagi, Bu. Sore lagi, ibu itu ambil lagi tepung. Jadi banyak. Minyak, banyak bikin. Dari hari ke hari, sampai Tuhan turunkan hujan. Hati-hati ketika kita didorong oleh belas kasihan salah muncul di hati, atau dengar dari orang lain belas kasihan salah, itu seringkali cara iblis untuk batalkan berkat yang harusnya Tuhan turunkan atas kita. Ini sayang. Dan lebih mengerikan lagi, kalau itu belas kasihan salah membawa kita keluar dari kehendak Tuhan. Belas kasihan salah. Bahaya. Tuhan tolong kita untuk tidak terjebak ke sana. Elia, ibu janda, anak laki-laki akan tetap lapar kalau Elia berbelas kasihan salah. Termasuk Elia akan lapar terus. Tidak jadi alami pemeliharaan Tuhan. Sering Tuhan pelihara kita dengan cara yang unik. Cara yang kadang-kadang melewati cara yang menakutkan. Amin. Tapi Tuhan mau seperti pesan Elia. Jangan takut. Jangan takut. Seringkali ketakutan mendorong kita untuk berbelas kasihan salah. Saya rasa ketakutan juga si Petrus itu. Ketakutan membuat kita bertindak salah. Kalau Elia belas kasihan salah ke ibu janda ini yang kekurangan, dia bilang, "Nggak usahlah." Elia lawan perintah Tuhan dan dia tidak dapat apa-apa. Ibu janda dan anak yang Tuhan rancang untuk pelihara hendak juga terpelihara. Tapi untung Elia tidak berbuat belas kasihan salah. Kita jaga hati,
Jangan sampai kita terpengaruh dengan hati kita sendiri untuk berbelas kasihan salah atas hidup kita yang kekurangan. Atau kita dengar dari orang lain, belas kasihan salah, tidak usahlah, sudah kekurangan. Tapi saya rindu untuk peka, tangkap apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang belas kasihan salah juga saya. Sudah kekurangan begini, sudah pas-pasan begini. Baru berapa hari lalu, hei kawan, saya ada di banjir di pedalaman Kalimantan Barat. Saudara, kalau kita ikutin belas kasihan salah kita, saya udah kekurangan, masih mau dengar yang begini. Tinggal kita bertindak atau tidak. Seringkali karena belas kasihan salah, kita tutup, kita batalkan cara Tuhan untuk memberkati kita. Kita tangkap itu. Belas kasihan yang salah, rasa kasihan yang salah tadi sudah, tanpa disadari kita ditunggangi iblis, tanpa disadari kita melawan kehendak Tuhan, dapat menyebabkan batal untuk diberkati. Selanjutnya kita dapat kehilangan keselamatan tanpa kita sadari karena melawan kehendak Tuhan.